Assalamualaikum Sobat, salam jumpa dari Fidria. Hari ini kita dipertemukan dalam materi perekonomian Indonesia part 1 yang akan membahas tentang perbedaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran. Sebelum kita melihat perbedaan dari ketiga sistem ekonomi tersebut, kita harus tahu apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sebuah metode yang dipakai oleh suatu negara terkait dengan pengelolaan dan pengalokasian faktor-faktor ekonomi agar tidak terjadi kekacauan di bidang ekonomi. Apa saja yang termasuk faktor ekonomi ini? Yang pertama, SDA, sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. 3. Modal. 4. Manajemen. 5. Teknologi. Dan 6. Politik. Keseluruhan faktor ekonomi ini harus dikelola dan dialokasikan oleh pemerintah untuk bisa mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi negara tersebut, sehingga bisa memaksimalkan tingkat pertumbuhan ekonomi negaranya. Setiap negara memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi sangat erat kaitannya dengan sistem ekonomi yang dipakai negara tersebut. Itulah kenapa ada begitu banyak model sistem ekonomi di dunia. Namun pada dasarnya, perkembangan sistem ekonomi yang ada terlahir dari dua garis ekstrem sistem ekonomi terdahulu, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, untuk selanjutnya melahirkan sistem ekonomi campuran. Sekarang mari kita lihat perbedaan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut. Apa sih penyebab munculnya sistem ekonomi ini? Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini muncul karena adanya dominasi gereja di Eropa yang menghapuskan hak-hak pribadi umat Kristen. Doktrin yang dibangun gereja adalah semua kekayaan dan faktor produksi hanya berhak dimiliki oleh gereja. Lalu, sistem ekonomi sosialis melihat bahwa pelaksanaan dari sistem ekonomi kapitalis ini menimbulkan perbedaan yang cukup tajam antara si kaya dan si miskin. Melihat kedua sistem ekonomi sebelumnya yang sama-sama ekstrim, maka lahirlah sistem ekonomi campuran, yaitu adanya keinginan untuk menciptakan negara sejahtera atau welfare state melalui penggabungan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh kedua sistem ekonomi sebelumnya. Lalu, siapa sih yang mempelopori lahirnya sistem ekonomi ini? Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Adam Smith mewakili pemikiran-pemikiran dari kaum liberalisme, individualisme, rasionalisme, materialisme, dan humanisme yang menganggap bahwa kepentingan pribadi di atas segalanya. Lalu, sistem ekonomi sosialis diusung oleh para kaum yang menamai dirinya sebagai sosialisme utopia atau sosialisme utopis. Para sosialis ini diantaranya terdiri dari Thomas More, Tommaso Campanella, Francis Bacon, Robert Owen, Charles Fourier, and Louis Blanc. Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi campuran diperkenalkan oleh John Maynard Keynes. Bahkan beberapa hasil pemikiran Keynes masih dipergunakan di beberapa negara. Sekarang mari kita lihat bagaimana sih penerapan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut, dimulai dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, sisi positif, liberty. Setiap orang memiliki kebebasan penuh untuk berekspresi, berkreasi, dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka masing-masing. Kedua, rasional. Pola pikir menjadi lebih maju karena orang mengkaji sesuatu secara rasional atau empiris. Selanjutnya, persaingan bebas. Di sini, para produsen tidak berhak menentukan harga mereka produksi, melainkan konsumenlah rajanya. Secara tidak langsung, dampak dari persaingan bebas ini menguntungkan para konsumen. Inilah yang menyebabkan keseimbangan permintaan dan penawaran ditentukan oleh harga atau mekanisme pasar. Sekarang mari kita lihat dari sisi negatifnya. Yang pertama, individualis. Setiap orang makin berorientasi terhadap dirinya sendiri dan tak lagi mempedulikan orang lain. Efek dari sifat individualis ini adalah orang-orang berlomba-lomba mengejar
materi, dan harta benda yang ingin mereka nikmati. Pada sistem ini, mekanisme pasar dikuasai oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta modal. Dan secara tidak langsung, hal ini membuat para kaum minoritas menjadi kalah saing. Dan peran negara di sini sangat dibatasi, karena negara tidak berhak mencampuri mekanisme pasar. Dan bahkan, undang-undang yang diterbitkan oleh negara lebih memihak pada kaum individualis. Hal inilah yang kemudian melahirkan sistem ekonomi sosialis. Berbeda dari sistem ekonomi sebelumnya, di sini kepentingan bersama lebih diutamakan karena alasan kolektif dan organisme, maka seluruh perencanaan perekonomian diatur oleh negara, mulai dari harga dan juga faktor produksi. Semua negara yang menentukan, dan secara tidak langsung peraturan ini menguntungkan bagi kaum minoritas. Lalu apa sih sisi negatif dari sistem ekonomi ini? Orang-orang yang paling terdampak dari adanya sistem ekonomi ini adalah para penganut paham kapitalis, karena dibatasinya ruang gerak mereka. Alhasil, para kapitalis ini kehilangan semangat dan menyebabkan turunnya kreativitas dan produktivitas. Tidak jauh berbeda dari sistem ekonomi sebelumnya, sistem ini lebih mementingkan hak minoritas sehingga hak-hak mayoritas menjadi sangat terbatas. Meskipun sistem ekonomi sebelumnya tergolong ekstrim, namun Keynes menganggap bahwa kedua sistem ekonomi tersebut masih memiliki nilai positif yang bisa dielaborasikan, sehingga lahirlah sistem ekonomi campuran. Ini lebih mengutamakan demokratisasi. Semua orang berhak menikmati pelayanan publik, tak terkecuali terhadap ilmu pengetahuan. Semua terbuka lebar, dan negara bertanggung jawab atas setiap warganya. Dan distribusi pendapatan dipergunakan untuk membiayai operasional negara. Di sini, pemerintah sudah mulai memberlakukan pajak dan subsidi. Semakin kaya seseorang, semakin besar pajak yang akan dikenakan oleh pemerintah, atau lebih dikenal dengan pajak progresif. Sementara salah satu bentuk dari pengalokasian pajak adalah memberikan subsidi kepada kaum yang membutuhkan. Namun, tidak berarti sistem ekonomi ini tidak memiliki kekurangan. Dalam praktiknya, nyatanya masih ada beberapa orang dalam tanda kutip, biasanya kaum elit atau the have, yang bisa mengendalikan regulasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk memuluskan goal mereka. Apa sih yang bisa kita ambil dari ketiga sistem ekonomi tersebut? Kedua sistem ekonomi garis ekstrim, yaitu kapitalis dan sosialis, mulai ditinggalkan karena tidak bisa memberikan keadilan yang sama bagi semua pihak. Dengan munculnya sistem ekonomi campuran, diharapkan bisa melahirkan kesejahteraan bagi semua orang, sehingga banyak negara-negara di dunia yang mengadaptasi sistem ekonomi ini sesuai kebutuhan ideologi negara masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di next episode Perekonomian Indonesia Part 2. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.